Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans. Oke, jadi sekarang mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Spoiler tentang Isekai wa Smartphone. Video ini bersumber dari Arc 19, WN chapter 147 sampai 149. Dan kalau di LN-nya ada di volume ke-6. Jadi nggak usah lama-lama, langsung ajak kita ke videonya. Video kali ini diawali dengan Toya yang sedang memperkenalkan dan mengajarkan para bocah di kota bermain layang-layang. Di saat Toya mengajarkan para bocah itu bermain layang-layang, Toya sesekali menengok ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok Alba. Karena ya setiap kali Toya punya barang baru, entah bagaimana caranya, Alba itu pasti muncul, entah dari mana gitu, menghampiri Toya untuk negosiasi. Maka dari itu Toya itu sekarang was-was gitu untuk mengantisipasi kedatangannya Alba. Tapi entah kenapa, nggak seperti biasanya, walaupun Toya sudah melihat ke sana dan ke sini, Toya itu tidak melihat sosok Alba dimanapun. Setelah selesai mengajarkan para bocah bermain layang-layang, Toya pun beristirahat di bawah pohon di pinggiran kota. Sambil beristirahat, Toya bergumam perihal keadaan Rosetta, Monica untuk saat ini. Karena mereka berdua menolak keras ide Toya di video sebelumnya, mereka berdua saat ini sedang memperbaiki frame gear Knight Baron yang Toya rusak. Selain itu, setelah mereka berdua meneliti lagi Knight Baron yang rusak kemarin gara-gara Toya, mereka berdua itu mendapatkan fakta baru lain. Selain Toya itu bisa merusak frame gear, yang mana ternyata selain merusak frame gear, jika Toya terus menerus memakai frame gear yang sama, maka frame gear tersebut yang terus Toya naiki, mobilitasnya dan kecepatan reaksi sihirnya akan meningkat. Bahkan data peningkatan atau pengalamannya itu juga bisa dipindahkan ke frame gear baru. Jadi kayak di buff gitu loh. Tapi walaupun gitu, seperti yang dikatakan mereka berdua di video sebelumnya, pemindahan data atau memori membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu seminggu, lebih tepatnya. Dan semisal pemindahan data benar dilakukan, maka produksi massal frame gear akan terhenti selama seminggu juga. Mengingat staffnya cuma ada Rosetta dan Monica, dan workshopnya itu atau tempat pembuatan setiap partnya frame gear akan terpakai untuk pemindahan data. Jadi singkatnya, Toya itu dihadapi dengan dua pilihan, buat frame gear baru atau pemindahan data. Karena tujuan Toya adalah memproduksi massal frame gear, jadi Toya itu menganggapnya pilihan selain menuruti perkataan Monica dan Rosetta untuk tidak mindahin memori. Andaikan saja jika Toya memiliki skill atau sihir yang bisa memperbaiki kerusakan, maka Toya itu nggak perlu repot-repot menghadapi masalah ini. Walaupun begitu, Toya merasa akan sangat bagus jika data atau peningkatan pengalaman itu bisa dikopi. Tapi Rosetta menantang pemikiran Toya ini. Dia memberikan alasan kepada Toya dengan sebuah contoh yang gak masuk akal gitu. Seperti jika Toya memindahkan otak seorang pendekar terlatih ke tubuh penyihir yang lemah, maka dia akan menjadi pendekar kelas 1. Jadi kayak gak berguna gitu. Otak di sini maksudnya itu data ya. Jadi mungkin maksud Rosetta di sini, walaupun Toya memindahkan kekuatan atau pengalaman seseorang dari tubuh satu ke tubuh lainnya, maka tubuh baru yang dapat pengalaman itu belum tentu akan menjadi kuat seperti tubuh sebelumnya. Walaupun mereka memiliki kekuatan atau pengalaman yang sama. Karena ya belum tentu tubuh barunya itu terlatih seperti tubuh lamanya. Jadi singkatnya menurut Rosetta itu ya nggak guna aja. Makanya Rosetta menolak pemindahan data. Selain itu, Toya pun juga sempat bertanya lagi kepada mereka berdua perihal staf perbaikan. Masa cuma mereka berdua aja yang bisa memperbaiki frame gear? Kalau misalnya beneran ada staf perbaikan gitu, masalah sebelumnya kan bisa teratasi gitu. Jadi Toya bisa bebas menggunakan frame gear tanpa harus nahan kekuatannya. Mereka berdua pun menjawab ada. Staf yang dikhususkan untuk memperbaiki frame gear secara otomatis, yang berupa golem berukuran mini. Dan terlebih lagi jumlahnya itu sangat banyak. Toya pun merasa senang setelah mendengar itu. Tapi setelah Toya bertanya kepada mereka lagi di mana golemnya, Toya pun dihadapi dengan masalah yang sama seperti sebelumnya, yaitu blueprint frame gear. Yap, karena golem-golem itu atau staf perbaikannya yang Monica dan Rosetta maksud telah disimpan oleh Profesor Babylon di gudang sama seperti blueprint. Jadi ya Toya di sini benar-benar mati kutu sekali lah. Tak lama kemudian, Toya pun mendengar suara Yumina dan Lu yang memanggil dirinya. Toya mendengar suara mereka berdua pun dengan sigap langsung berhenti bergumam dan berdiri dari istirahatnya. Begitu Toya sudah berdiri, mereka berdua itu sudah menempel dengan erat di kedua sisinya Toya. Ini dua cewek semenjak pertunangannya mereka itu sama Toya diresmikan, mereka berdua ini terus nempel gitu, ngebucin terus sama Toya.
Entah tempat umum kek, entah tempat pribadi kek, mereka berdua ini nggak ragu-ragu untuk nempel ke Toya. Bahkan Toya pergi main layangan kayak gini aja langsung disamperin sama mereka berdua. Ayo, siapa yang kayak Yumina dan lu nih? Gua mau ngasih tahu dulu ya. Tolong kalau ngebucin tuh dikondisikan. Sini yang jomblo jadi terpaksa dalam hati itu berbuat dosa karena lihat kalian. Jadi tolonglah dikondisikan lah. Sorry. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Toya sini sebenarnya malu terus dipepet sama mereka berdua. Tapi entah kenapa Toya itu nggak bisa bilang ke mereka berdua. Jadi akhirnya ya seperti sekarang ini. Lalu tak lama kemudian datanglah sekelompok pedagang yang membawa sebuah gerobak dari arah yang berlawanan. Kelompok itu melintas tepat di hadapan Toya, Yumina dan Lu menuju ke arah Belfast. Setelah dicermati lagi oleh Toya, kemungkinan besar mereka adalah kelompok pedagang dari kerajaan Regulus. Sebab mereka dikawal oleh prajurit pengawal Regulus. Toya beranggapan mereka pasti membawa barang yang sangat mahal atau bagus gitu. Contohnya seperti perhiasan, karya seni, dan furnitur gitu. Sebab ya mana mungkin mereka berani nyewa atau ditemani pengawal kerajaan Regulus kalau barang yang mereka bawa itu cuman barang biasa aja. Kan rugi aja gitu. Ya jika Toya di sini mereka, walaupun Toya itu bawa barang biasa atau mahal kayak, Toya nggak akan menyewa pengawal atau berkelompok seperti mereka untuk bawa barang aja. Karena tinggal buka gate, pindahin barang ke tempat yang mau dituju, kelar. Untuk apa bawa pengawal gitu kan? Kan rugi. Toya melihat mereka ribet-ribet kayak gitu, Toya pun berpikir jika aja Toya membuka jasa pengiriman barang menggunakan gate gitu, mungkin dia itu dapat cuan lah. Dan akan lebih mudah lagi jika Toya itu memiliki seperti truk pengangkut barang atau kereta pengangkut barang. Maka Toya akan dapat cuan lebih lagi. Dan gak usah repot-repot pakai jasa gate. Gitu Toya menyebutkan kata kereta api tadi. Tiba-tiba sebuah ide pun muncul dari otak Toya. Ya mungkin ada yang udah nebak lah. Ide Toya itu adalah membangun stasiun kereta api untuk jasa antar barang. Toya berniat memakai lokomotif uap untuk kereta apinya. Karena kalau masalah mesin uap, Rosetta itu pasti tahu dan bisa membuatnya. Kenapa Toya nggak memikirkan untuk buat jasa pengiriman barang menggunakan truk? Ya mungkin alasannya ya karena seperti yang ku sebutkan di video lawasku sebelumnya. Kalau Toya itu pernah buat mobil tapi nggak berhasil gitu. Jadi ya gak kepikiran lagi gitu juga Toya itu buat truk. Makanya Toya itu lebih kepikiran untuk membuat stasiun kereta api daripada truk. Karena Rosetta tahu tentang lokomotif uap. Jadi Toya itu gak perlu buat lagi gitu, tinggal serahin Rosetta, beres. Tapi di sini muncullah sebuah keraguan di benak Toya. Apakah benar gak apa-apa nih Toya buat stasiun kereta api? Apa gak terlalu cepat gitu? Selain masalah tadi, pembangunan stasiun kereta api ini mungkin juga akan menimbulkan masalah lain di masa depan. Seperti terlibatnya orang-orang yang nggak tahu apa-apa mengenai rel kereta api. Ada juga kemungkinan terbentuknya kelompok perampok kereta api. Dan orang iseng yang sengaja menghancurkan rel kereta api. Memikirkan masalah-masalah tadi, Toya itu berpikir kalau Toya itu memang harus memikirkannya lagi lebih matang. Ya walaupun sebenarnya sudah telat mikirin ini setelah Toya itu membuat masalah frame gear. Yang mana frame gear ini bisa menimbulkan masalah yang lebih besar daripada kereta api. Karena masih ragu, Toya pun memutuskan untuk menyimpan idenya ini. Di lain sisi, Yumina yang merasa dicuekin sama Toya karena terlalu fokus sama idenya itu. Yumina pun ngambek dan dia pun mencubit Toya. Toya pun merasa sedikit kesakitan karena cubitannya. Lalu tak lama kemudian datanglah panggilan dari Kohaku melalui telepati. Karena merasakan dicuekin lagi, Yumina pun makin ngambek dan dia itu kayak ngembungin pipi gitu. Biar nggak dicubit lagi, Toya pun dengan sengaja membesarkan suaranya untuk memberikan isyarat kepada kedua ceweknya kalau ini berbeda. Di sini Kohaku menelepati Toya hanya sekedar untuk membantu Rosetta yang mau menyampaikan sesuatu ke Toya. Bisa dibilang para makhluk summonernya Toya sekarang ini, mereka bertiga itu beralih fungsi menjadi alat komunikasi. Emang beda emang Toya ini. Cuman Toya aja punya pikiran buat makhluk summoner tingkat tinggi jadiin alat komunikasi gitu. Sasuga emang Toya. Rosetta di sini hanya ingin memberitahukan ke Toya bahwa bahan Orichalcum untuk membuat frame gear masal telah habis. Jadi Rosetta ingin Toya menyediakannya lagi agar dia itu bisa melanjutkan pembuatan frame gear. Toya pun jawab kalau dia akan menyediakannya dan langsung menutup telepati. Setelah Toya menyelesaikan telepatinya, Lu langsung bertanya kepada Toya apa yang terjadi.
Dan Toya pun menjelaskan kepada Yumina dan Lu. Sekarang Toya pun penasaran di mana dia bisa dapat Orichalcum lagi. Gak mungkin kan dari Alba, karena semua Orichalcum yang habis itu adalah Orichalcum yang Toya borong dari Alba. Jadi menurut Toya nggak mungkin Alba akan memilikinya lagi untuk sekarang. Bisa aja sih kalau Toya itu beli ke pedagang lainnya, tapi harganya pasti lebih mahal daripada Alba. Karena ya Toya dapat harga teman dari Alba waktu itu. Dan Toya juga nggak mau ngeluarin banyak uang dulu, karena Toya itu masih mau nabung uangnya untuk masa depan. Lalu tiba-tiba Toya pun kepikiran sesuatu. Toya bertanya pada Yumina dan Lu, apakah ada golem Orichalcum kayak kasusnya di video sebelumnya? Jika ada, maka Toya bisa memburu mereka untuk mendapatkan Orichalcum. Yumina dan Lu pun jawab kalau mereka berdua itu tidak pernah mendengar adanya golem Orichalcum. Dan semisalnya pun ada, itu sudah nggak lucu lagi. Karena dunia baru ini sudah ada golem emas dan golem Mithril. Jadi nggak lucu aja kalau ada golem Orichalcum juga. Kayak masa golem di dunia baru ini kayak sehebat itu. Ada emas, ada Mithril, ada Orichalcum, kayak harta karun aja gitu. Tapi untuk jaga-jaga, Toya membuka petanya yang di HP dan mencoba untuk mencari golem Orichalcum. Ya moga-moga hoki gitulah dapat gitu. Dan tak diduga-duga ternyata HP Toya itu berhasil menemukan golem Orichalcum. Dan langsung menunjukkan pin gitu atau lokasi golem tersebut di suatu tempat di arah barat Oedo Ishin di pegunungan dekat sana. Tentunya Toya maupun Yumina dan Lu itu langsung kaget. Mereka bertiga ini nggak nyangka kalau golem Orichalcum itu benar-benar ada. Ya karena lagi hoki, Toya pun memutuskan untuk memburu golem itu. Yumina dan Lu berencana untuk ikut bersama Toya. Tapi Toya itu tidak mengizinkan mereka berdua, karena Toya mau menggunakan Sirfly-nya untuk ke sana supaya cepat. Dengan Sirfly mereka berdua itu entah kenapa nurut gitu. Mungkin ya karena takut mungkin ya. Toya mengirim Yumina dan Lu ke kastil terlebih dahulu menggunakan gate. Lalu kemudian Toya pun langsung terbang menuju ke lokasi golem Orichalcum yang ditujukan HP-nya tadi. Beberapa saat kemudian, Toya pun akhirnya sampai di lokasi golem Orichalcum itu berada. Lebih tepatnya di sebuah lembah di antara pegunungan curam yang beranjak beberapa puluh kilometer sebelah barat Oedo Ishin. Di hadapan Toya saat ini sudah ada golem Orichalcum itu. Ukurannya satu kali lebih besar daripada golem Mithril atau seukuran dengan Frigir. Dengan tubuh yang diselimuti emas berjamur. Kakinya pendek dan tubuhnya itu panjang. Penampilannya sama persis di golem Mithril. Toya penasaran apakah letak intinya juga sama seperti golem Mithril, yaitu di dada. Untuk sementara Toya yakin dengan dugaannya itu dan berencana untuk menghancurkan dadanya, karena itu letak intinya biar langsung mati gitu. Toya langsung mengaktifkan Seer Slip-nya tepat di bawah kaki golem Orichalcum itu. Dan golem itu pun langsung terjatuh dengan muka menghadap ke langit. Kemudian tanpa menunggu lama, setelah golem Orichalcum itu jatuh atau kepleset, Toya melanjutkan serangannya dengan menekannya ke tanah menggunakan Seer Gravity. Setelah itu Toya mengeluarkan sebuah bola kristal yang terbuat dari material monster kristal di storage-nya dan memasukkan sihirnya ke dalam bola tersebut untuk mengubah ukurannya menjadi sebesar bola bisbol dan meningkatkan kekerasannya menjadi lebih keras daripada Orichalcum. Setelah itu Toya membuka gate-nya tepat di hadapannya dan di atas dada golem Orichalcum itu yang saling terhubung. Lalu dengan santainya Toya melempar bola kristal tadi ke gate-nya sambil meningkatkan beratnya sampai ratusan ton menggunakan gravity. Terciptalah suara benturan yang sangat keras bergema di sekitar Toya. Dan golem Orichalcum itu pun langsung diam, tak bergerak. Toya mendekati golem itu untuk mengecek apakah dia itu sudah mokat. Dan benar saja, golem Orichalcum itu pun telah mokat. Toya dengan segera langsung memasukkannya ke dalam storage. Dan dengan demikian misi pencarian Orichalcum pun selesai. Setelah Toya selesai menaruh tuh golem ke storage-nya, tiba-tiba terdengarlah suara gemersek di balik semak-semak. Yang tak lama kemudian keluarlah seekor rusa yang melompat keluar dari balik semak-semak itu, berlari ke arah sungai di arah yang berlawanan dari Toya. Saat Toya mengalihkan pandangannya ke tempat rusa itu tuju, yaitu sungai, Toya itu melihat sesuatu yang bergelinding di tepi sungai. Toya mencoba untuk mendekatinya perlahan untuk memastikan apa itu. Dan ketika Toya sudah dekat atau dapat melihatnya dengan jelas, Toya pun dengan segera langsung lari menuju ke sana, karena sesuatu itu ternyata adalah seseorang yang sedang pingsan. Toya mencoba untuk menyadarkannya, tapi orang itu tidak sadar-sadar juga. Dan setelah Toya lihat lagi, Toya itu sadar kalau orang ini adalah seorang gadis muda. Usianya kira-kira seumuran dengan Ilse dan Lindsay. Dia punya rambut putih alami yang sangat panjang.
dan dia mengenakan pakaian yang usang. Terdapat memar dan luka di sekujur tubuhnya. Toya penasaran apakah gadis ini sengaja dihanyutkan oleh seseorang. Kemudian ketika Toya mengangkat tubuh bagian atasnya untuk menariknya keluar dari sungai, Toya merasa sesuatu yang aneh pada kaki kanannya. Dan setelah Toya cek, kaki kanan gadis itu dari ujung lutut ke bawah itu sudah hancur berkeping-keping. Dan gak hanya kaki kanannya saja, tangan kanannya dari pergelangan ke bawah itu sudah hilang gitu, entah kemana. Kepotong itulah. Di punggungnya juga terdapat luka sayatan sebuah pedang. Melihat kondisinya yang separah ini, Toya itu berpikir gadis ini seharusnya sudah mati. Tapi ternyata dia itu masih hidup walaupun nafasnya itu sudah melemah. Toya berkesimpulan dia itu baru saja terjatuh dari sungai. Makanya dia itu masih selamat atau belum mati. Tanpa pikir panjang, Toya langsung menyembuhkan gadis tersebut menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi yaitu Mega Heal. Semua lukanya mulai menutup dan memarnya pun langsung sembuh. Luka dari kaki kanannya juga ikut tertutup walaupun masih tetap hancur. Dan tangan kanannya juga masih belum kembali. Selain menggunakan sihir Mega Heal, Toya juga menggunakan sihir Recovery untuk jaga-jaga siapa tahu gadis itu terkena racun. Tak lama kemudian mata ungunya pun mulai samar-samar terbuka dan menatap Toya. Gadis itu mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada Toya, tapi karena kondisinya masih lemah, dia pun pingsan lagi. Kemudian Toya pun teringat kalau Flora itu pernah bilang di bangunan alkimia bisa meregenerasi daging. Toya dengan segera menggendong gadis itu dan langsung membawanya ke bangunan alkimia menggunakan git untuk menyembuhkan kaki dan tangan kanannya. Singkat cerita, saat ini gadis itu telah dirawat di sebuah tabung atau kapsul regenerasi yang ada di bangunan alkimia. Sekarang dia sedang dirawat oleh Yumina, Lu, Lindsay, Flora, dan Siska. Sebenarnya Toya juga mau melihat kondisi gadis itu secara langsung. Tapi Yumina dan Lu mengusir Toya. Karena kondisi gadis itu sekarang di dalam tabung ya seperti yang kalian lihat dah, seperti contoh yang ku kasih. Jadi karena Toya nggak dikasih masuk, Toya hanya bisa mendengar kondisinya melalui Lindsay. Bisa dibilang kondisi dari gadis itu benar-benar sangat beruntung. Jika saja Toya itu telat 3-2 menit, mungkin saja gadis itu sudah mati. Flora memberitahu ke Toya kalau dia akan sembuh besok. Teknologi Babylon memang gak ada mainnya. Tangan hilang, kaki hancur, bisa sembuh hanya dalam 1 hari saja. Kemudian Toya pun pergi dari bangunan alkimia menuju ke workshop untuk menyerahkan golem orichalcum kepada Rosetta. Sampainya di workshop, Rosetta sedang melakukan penyesuaian kepada Cavalier. Toya langsung memberikan golem orichalcum yang baru saja dikalahkan tadi ke Rosetta dan mengambil pergelangan tangan bagian bawah golem itu untuk dirinya sendiri, entah mau diapain. Tapi walaupun gitu, golem orichalcum yang Toya kasih ke Rosetta itu terlalu banyak bagi Rosetta. Karena hanya bahan dari daya reaktor saja yang kurang gitu. Jadi kayak terlalu banyak aja Toya ngasih. Ya walaupun Rosetta bilang gitu, dia tetap menerimanya untuk jaga-jaga pembuatan frame gear di masa depan. Lantai workshop terbuka dan golem orichalcum itu pun tertelan ke dalam. Lalu setelah itu Rosetta ingin membicarakan perihal perlengkapan atau senjata standar untuk frame gear yang sudah dia buat ke Toya. Di sini Rosetta sudah membuat berbagai senjata untuk frame gear. Ada pedang, perisai, pentungan, palu godam, tombak, halberd atau tembiang, dan kapak. Rosetta ingin mengonfirmasi apakah semua senjata itu cukup bagi Toya. Toya pun menjawab kalau sebagian besar cukup. Cuman Toya juga mau membuat sebuah senjata jarak jauh. Sebenarnya Toya itu bisa aja buat senjata api untuk frame gear sebagai senjata jarak jauhnya. Tapi dengan begitu jumlah bubuk musuh yang digunakan juga akan sangat banyak. Maka dari itu Toya itu mengurungkan niatnya. Toya pun bertanya kepada Rosetta apakah dia itu bisa membuat senjata jarak jauh seperti busur dan panah untuk frame gear. Rosetta pun menjawab bisa aja. Tapi menurutnya senjata jarak jauh itu nggak begitu efektif untuk melawan monster kristal. Karena tujuan pembuatan masalah frame gear itu adalah untuk melawan monster kristal. Jadi senjata jarak jauh seperti busur dan panah itu kayak nggak berguna aja bagi Rosetta. Lalu karena busur dan panah nggak bisa, Toya pun meminta Rosetta untuk membuat sebuah senjata jarak menengah, yaitu Morning Star. Rosetta pun menuruti perintah Toya dan dia pun langsung membuatnya. Setelah selesai berbincang-bincang dengan Rosetta tadi, Toya pun balik lagi ke bangunan alkimia untuk memeriksa keadaan gadis itu lagi. Tapi tetap saja Toya itu nggak dibiarin masuk sama Lu karena ya alasan tadi. Lu menyuruh Toya untuk menemuinya besok
pas dia sudah sembuh atau sudah sadarkan diri. Tapi sebelum Toya pergi, Lu itu memberikan Toya sebuah medali berdiameter 10 cm dengan tali berwarna perak. Lu bilang ke Toya kalau gadis itu memakai medali ini di lehernya sebagai kalung. Lu berpikir mungkin medali ini bisa jadi clue untuk identitas gadis itu. Makanya lu memberikannya ke Toya untuk diselidiki. Dengan segera Toya memeriksa medali itu, tapi sayangnya Toya itu tidak menemukan apapun kecuali gambar matahari pada bagian depan medali itu. Karena nggak menemukan apapun, Toya pun memutuskan untuk menjaganya sementara waktu. Setelah itu Toya pun turun menuju ke kastilnya. Saat berada di koridor kastil, datanglah Lapis dari arah berlawanan yang ingin membicarakan sesuatu kepada Toya. Ngomong-ngomong, Lapis dan Cecil ini sekarang telah resmi menjadi anggota dari kerajaan atau negara Brunei Lukedom. Dulu mereka berdua itu jadi pelayan Toya, cuma sekedar untuk menjaga Yumina. Karena mereka berdua itu sebenarnya adalah anggota espion atau badan intelijen Belfast. Tapi setelah pengumuman perundangan Yumina dengan Toya di video sebelumnya, mereka berdua itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengundurkan diri dari Belfast dan mendaftarkan diri sebagai pelayan di negaranya Toya. Dan mereka berdua pun ditunjuk oleh Toya sebagai pembantu utama di negaranya atau di kastilnya. Balik ke cerita, di sini Lapis ingin berbicara mengenai tenaga kerja. Dia ingin meminta ke Toya untuk menambah beberapa pelayan baru untuk membantunya dalam membersihkan kastil. Lapis beralasan kalau mereka berempat saja, yaitu Lapis, Cecil, Siska, dan Rene tidak cukup untuk merawat kastil. Tentunya alasan Lapis ini masuk akal ya. Malah nggak mungkin aja kalau mereka berempat itu bisa merawat kastilnya Toya yang besar. Toya pun juga mengerti dengan posisi Lapis dan pembantu lainnya. Jadi Toya pun menerima permintaan Lapis untuk menambah beberapa pegawai atau pembantu lagi. Toya bertanya pada Lapis berapa banyak yang dia butuh. Lapis pun menjawab kalau dia itu butuh 10 pembantu lagi yang terdiri dari pembantu wanita, pembantu pencuci, pembantu atau pelayan yang bertugas di ruang tamu, dan pembantu yang bertugas di dapur. Pembantu yang di dapur nantinya akan diatur sama Claire sebagai koki utama di Istana Brunhild. Dan para pelayan yang bertugas di ruangan tamu akan diatur oleh Cecil. Lapis juga ingin semua pegawainya itu diterima berdasarkan referensi, bukan dari guild pelayan. Dan Lapis juga ingin Toya itu ikut wawancara akhirnya saja. Yang awal dan menengah mungkin Lapis aja yang ngurus. Dan di wawancara akhir itu sudah diputuskan bahwa Rene dan Siska yang akan menemani Toya sekaligus untuk melindungi Toya. Mendengar kalau Siska juga ikut dalam wawancara bersamanya, Toya pun sedikit khawatir, sebab ya bawa bantu mesum kayak Siska itu takut malah buat masalah gitu. Lalu selain semua itu tadi, Lapis juga minta dicarikan yang tahan banting, karena dia akan bertanggung jawab untuk melatih mereka bersepuluh teknik bertarung. Mendengar itu Toya pun tentunya kaget, untuk apa para pembantunya diajari teknik bertarung. Lapis pun beralasan bahwa kita tidak tahu kenapa dan di mana musuh akan bersembunyi. Terlebih lagi pelayan yang bingung dan tidak memberikan bantuan saat musuh datang, menurutnya itu bukanlah definisi pembantu sejati. Hanya pelayan atau pembantu yang dapat mengatasi situasi apapun yang pantas disebut pembantu sejati. Mendengar kalimat itu, Toya pun langsung teringat dengan Anji dari kerajaan Rini. Karena selain dia juga pembantu atau pelayan, dia itu juga petarung jarak dekat yang handal. Melihat Lapis, Cecil, dan Anji ini, dan ditambah dengan perkataan Lapis tadi, Toya itu jadi penasaran apakah jalan ninjanya para pembantu di dunia baru ini memang seperti itu. Tapi karena hal itu memang menguntungkan bagi Toya, Toya pun menerima semua permintaan Lapis. Tapi dengan begitu Toya itu jadi penasaran apakah Rene juga ikut latihan teknik bertarung. Karena khawatir, Toya pun menanyakan itu kepada Lapis. Dan ternyata Toya itu sudah telat, karena Rene sudah lama dilatih oleh Cecil menggunakan pisau hingga level dimana penjahat biasa itu tidak bisa mengalahkannya. Toya pun jadi sangat ketakutan setelah mengetahui itu. Toya penasaran pelatihan macam apa yang dilakukan Rene hingga menjadi sekuat itu. Di keesokan harinya, Toya telah mengundang seluruh anggota dari Aliansi Barat untuk memperkenalkan secara resmi Frimgear kepada mereka. Gitu para raja melihat langsung dengan mata mereka sendiri sosok Frimgear Cavalier milik Toya, Raja Belfast, Raja Rifurizu, Kaisar Regulus, dan Raja Binatang Mismith. Mereka lega kalau Toya itu orangnya nggak ambisius. Sebab kalau Toya orangnya ambisius dengan kekuatan Frimgear, dunia ini pasti sudah lama ditaklukkan oleh Toya. Berbeda seperti mereka berempat,
Ratu Paus Ramisu ini tenang aja. Dia itu percaya sekali kalau Toya itu tidak akan melakukan hal sekejam itu, karena dia itu tahu sosok Toya. Dalam kurung, Ratu Paus Ramisu ini bisa sepercaya itu pada Toya karena dia itu sudah nganggep Toya itu kayak malaikat atau utusan gitu. Sebab ya kalian tahulah sendiri. Sedangkan untuk Raja Rini, dia malah bersemangat sekali dan sangat terpesona dengan Frimgear di hadapannya. Kemudian Raja Belfast pun bertanya pada Toya mengenai tujuan Toya membuat Frimgear ini. Toya pun beralasan kalau dia membuat Frimgear untuk melawan Behemoth karena kejadian sebelumnya. Toya tidak memberitahukan tujuan aslinya kepada mereka karena Toya itu nggak yakin kalau mereka akan percaya dengan perkataan Toya mengenai invasi besar-besaran monster kristal. Apalagi Toya juga nggak tahu kapan itu terjadi. Jadi mungkin Toya itu takut kalau kepercayaan mereka terhadap Toya itu hilang. Sedangkan kalau masalah Guild Master kemarin, si Mirian itu, karena ya Toya itu memang lagi butuh bantuan dari Guild, dan Toya itu yakin kalau dia itu tahu tentang monster kristal. Jadi ya mungkin Toya itu percaya kalau dia itu akan percaya dengan perkataan Toya. Makanya Mirian itu dikasih tahu, sedangkan para raja enggak. Tapi walaupun mereka ini enggak dikasih tahu anggota Aliansi Barat ini, Toya itu berniat untuk membantu mereka untuk bersiap-siap sebelum kejadian itu terjadi. Jadi niat Toya sebenarnya mengundang anggota Aliansi Barat sekarang sebenarnya itu adalah untuk melatih mereka menggunakan Frimgear. Agar saat Toya meminjamkan mereka Frimgear saat inflasi besar-besaran monster kristal terjadi, mereka itu nggak usah lagi latihan. Sedikit catatan, salah satu alasan Toya membuat Frimgear massal selain agar kesatrianya itu bisa menggunakannya untuk melawan monster kristal, Frimgear itu juga untuk dipinjamkan ke negara yang Toya percaya. Jadi setelah perkenalan Frimgear tadi, Toya itu langsung mengajarkan mereka dasar-dasar menggunakan Frimgear. Toya memasangkan sistem pemberhentian darurat yang dioperasikan melalui HP-nya di Cavalier, agar pas pengajaran ini Toya itu bisa menghentikannya jika terjadi sesuatu. Dan singkat cerita, seluruh anggota kecuali Ratu Paus Ramisu, karena dia nggak mau, mereka semua itu cukup baik dalam memiloti Cavalier. Setelah perkenalan dan pembelajaran tadi, kemudian Toya berjanji kepada seluruh anggota akan meminjamkan Frimgear ke setiap anggota Aliansi Barat hanya ketika Behemoth muncul saja. Ya karena Toya tadi kan alasannya kalau Frimgear ini senjata untuk lawan Behemoth, makanya Toya itu hanya memberikan pinjaman ke mereka jika ada Behemoth saja, biar alasannya itu nggak ketahuan. Intinya ya Toya itu hanya meminjamkan mereka Frimgear jika mereka itu bermasalah dengan Behemoth atau sesuatu yang lebih kuat. Toya juga akan meminjamkan 6 frame unit ke setiap masing-masing anggota agar mereka itu bisa berlatih untuk memiloti Frimgear. Jadi Toya itu meminta ke setiap anggota untuk menyiapkan 6 pilot mereka masing-masing untuk belajar di negaranya Toya ini cara memakai Frimgear. Toya juga akan menjelaskan dalam kutip tujuan umum kepada ke setiap pilot sebagai metode relaksasi dan akan melatih mereka dalam kutip juga untuk melawan Behemoth. Di sini Toya juga masih galau perihal senjata jarak jauh. Kayak Toya ini masih ragu apakah senjata-senjata yang dia siapkan itu akan menjamin keselamatan orang-orang selain Toya. Jadi Toya ini merasa kalau dia ini emang perlu senjata jarak jauh untuk meningkatkan jaminan keselamatan. Ya mungkin kita ambillah referensi dari game ML yang deket yang sering ku tahu lah. Jika di satu tim gak ada mage atau MM, maka kesempatan kita menang pasti akan sangat rendah. Jadi mungkin Toya itu ngambil dari situ ya mungkin. Ya nggak dari ML-nya ya, dari pemikirannya lah. Makanya Toya ini sekarang ini galau perihal senjata jarak jauh. Dia pingin kali biar jaminan keselamatannya itu makin tinggi. Kalau buat laser beam kayak di anime itu nggak mungkin bagi Toya. Buat mobilnya nggak bisa, apalagi laser beam. Membuat pelempar berteknologi rendah pasti kurang efektif. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah ide dari benak Toya. Kalian ingat kan scene waktu Lindsay nyerang monster kristal menggunakan sihir Ice Rock di animenya, atau sihir Rock Rest Lin yang di volume pembahasan sebelumnya. Itu kan sihir mereka itu nggak diserap sama monster kristal. Jadi dengan kata lain Toya itu berkesimpulan kalau sihir tipe serangan tidak langsung kayak Ice Rock dan Rock Rest itu bisa memberikan damage ke mereka. Jadi Toya itu memutuskan untuk mempertimbangkan idenya ini dan berniat untuk berkonsultasi dulu kepada Lin, karena kalau masalah sihir dia jagonya. Kemudian beberapa saat setelah pertemuan Aliansi Barat tadi itu selesai, Toya itu mendapatkan kabar bahwa gadis yang dia selamatkan itu sudah sadar. Mengetahui itu, Toya pun langsung bergegas menuju ke bangunan alkimia untuk menemuinya.
Setibanya Toya di bangunan alkimia, gadis itu ternyata sudah keluar dari kapsul regenerasi. Dan saat ini ia sedang berbaring di tempat tidur yang ada di bangunan alkimia sambil mengenakan pakaian yang mirip Yama. Kakinya rusak dan tangan kanan yang hilang pun juga sudah sembuh total. Rambut putihnya yang Toya lihat kemarin, setelah Toya lihat lagi sekarang, ternyata di rambut putihnya itu juga terdapat warna merah terang yang terlihat seperti bunga sakura. Tak lama kemudian gadis itu pun akhirnya notice dengan kedatangan Toya. Flora yang duduk di sampingnya pun juga ikut notice dengan kedatangan Toya. Kemudian Flora pun menyampaikan sesuatu kepada Toya mengenai gadis ini. Dengan berat hati, di sini Flora itu menyampaikan ke Toya bahwa gadis ini mengalami amnesia atau hilang ingatan. Flora sudah bertanya perihal gadis itu tentang namanya atau asalnya, tapi sepertinya dia itu tidak mengingat apapun, entah itu namanya, tempat tinggalnya, maupun alasan dia itu mau dibunuh. Tapi dia itu mengingat semua kejadian dari dia diselamatkan Toya sampai dia itu dimasukkan ke kapsul regenerasi. Toya itu menuduh kalau ini efek samping dari kapsul regenerasi, tapi Flora membantah tuduhan Toya dan meyakinkan Toya bahwa kapsul regenerasi ini tidak memiliki efek samping. Karena ini bukan efek samping dari kapsul regenerasi, maka yang dapat Toya pikirkan adalah kemungkinan dia itu shock karena tangannya itu kepotong atau terluka parah gitu. Karena penasaran, Toya pun mencoba untuk memastikannya lagi, apakah dia ini benar-benar amnesia. Pertama-tama, Toya itu bertanya kepadanya apakah dia itu ingat saat Toya menyelamatkannya. Gadis itu pun menganggukkan kepalanya, yang menandakan kalau dia itu ingat. Kemudian Toya bertanya siapa namanya. Dia pun menjawab, tidak jelas. Lalu kenapa kau memiliki luka seperti itu? Dia pun jawab nggak tahu. Toya pun jadi makin penasaran. Kemudian Toya pun mencoba mengajukan beberapa pertanyaan lagi ke gadis itu. Dan ternyata gadis itu tuh nggak sepenuhnya hilang ingatan. Dia itu ingat tentang Isen, membaca, menulis, dan menghitung. Itu tuh ingatannya masih ada tentang itu. Bahkan dia itu tahu mengenai Belfast dan Regulus. Tapi entah kenapa ingatan mengenai dirinya sendiri itu nggak ada. Jadi dia itu cuma hilang ingatan tentang dirinya sendiri aja. Untuk mengujinya lagi, Toya pun coba untuk menggunakan si recovery untuk nyoba gitu, siapa tahu amnesianya sembuh. Tapi sayangnya itu sia-sia saja. Kemudian gadis itu pun dengan mata ungunya, dia menatap lurus ke arah Toya. Lalu dia menanyakan identitas Toya. Setelah tahu kalau Toya itu adalah seorang raja dari negara Brunhilde Kedom, gadis itu pun sedikit kaget. Tapi dia tuh langsung kembali lagi tenang. Kemudian dia bertanya dua hal lagi kepada Toya. Apakah dia ini ada di Brunhilde Kedom? Toya pun jawab iya. Bagaimana caranya? Toya pun jawab dengan sihir perpindahan. Gadis itu pun kaget lagi setelah tahu kalau Toya itu bisa menggunakan sihir perpindahan. Tapi langsung tenang lagi kayak tadi. Toya yang melihatnya terus-terusan seperti itu, berubah ekspresi gitu terus. Toya itu menganggap kalau perubahan ekspresi yang cepat itu sangatlah lucu. Karena akan merepotkan jika gadis ini tahu tentang Babylon. Dan sekalian biar dia itu percaya kalau Toya itu bisa sihir perpindahan. Toya itu langsung memindahkan tempat tidur yang dia pakai sekarang ke sebuah ruangan di istananya menggunakan gate. Bersama dengan gadis itu, Toya dan Flora. Gadis itu yang tiba-tiba dipindahkan Toya, dia pun langsung gelisah. Melihat di sekitarnya itu tiba-tiba berubah. Dikarenakan akan sangat berbahaya jika Toya mengantarkannya kembali ke Isen. Karena takutnya orang yang ngincer dia itu masih ada. Toya pun memutuskan untuk merawatnya sementara sampai ingatannya itu kembali. Kemudian karena akan sangat merepotkan kalau gadis ini tidak memiliki nama, Flora pun menyarankan Toya untuk memberikan gadis ini nama untuk sementara saja. Gadis itu pun juga setuju-setuju aja. Dan setelah memikirkannya sejenak, Toya pun memutuskan untuk memberikan gadis ini nama yang berhubungan dengan Isen. Kebetulan karena rambutnya itu memiliki warna yang sama seperti bunga sakura, yang notabene itu bunga sakura adalah bunga yang sangat erat sekali dengan Isen. Toya pun memberikannya nama Sakura. Gadis itu pun tidak menolak nama pemberian Toya itu. Dan mulai sekarang gadis itu pun bernama Sakura. Segitu dulu ya untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Aku mengucapkan terima kasih pada semuanya yang mau sabar menunggu update dari videoku. Jika ada kata-kata atau informasiku yang salah ataupun kurang tepat, aku minta maaf. See you next video and bye bye.